Selamat siang, Dok. Selamat siang, Bu Lucy. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersama kita pada siang ini adalah Dr. William Stephenson Cheng, spesialis anak konsultan. Benar, Dok ya? Ya, Jadi beliau adalah ketua dari Komite Ahli Difteri Provinsi Kalimantan Timur. Selamat datang, Dok, di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam acara Ngapeh Sehat. Dan kali ini kita akan eh, mendiskusikan terkait penyakit difteri. Jadi melalui acara Ngapeh Sehat, Jaya, Jaya, Jaya. Nah, itu tagline kita, Dok, ya, pada kesempatan siang ini. Selama ini sejak tahun 2022, 2023 sampai sekarang, Dok, itu difteri itu mulai muncul kembali di Kalimantan Timur. Nah, beberapa kabupaten kota juga sudah mengalami KLB, Dok. Termasuk diantaranya adalah Berau, kemudian Kutai Kertanegara, Kutai Timur, walaupun ada beberapa kabupaten yang tidak mendeklarkan KLB tersebut. Masyarakat di Kalimantan Timur kan saat ini sedang banyak kasus difteri. Nah, Dok, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih difteri itu, Dok? ya. Sebenarnya ya difteri itu kita memang mulai agak banyak setelah post-COVID ini ya, Bu Lucy. Iya. Kalau kita lihat trennya meningkat setelah post-COVID. Mm-mm. Mungkin karena cakupan imunisasi yang kurang baik waktu Mm-mm. COVID. Jadi dampaknya kita sekarang ini terasa nih setelah selesai COVID itu. Jadi difteri itu suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman namanya Corynebacterium diphtheri. Jadi pada penyakit ini biasanya ada datang dengan keadaan lemas, demam, walaupun demamnya kadang-kadang nggak terlalu tinggi, dan biasanya nyeri tenggorokan. Jadi kalau kita lihat di mulutnya, khasnya di difteri itu kalau kita lihat pada saat pemeriksaan anak itu, kalau kita buka mulutnya akan terlihat satu membran yang melekat di bagian ujung, di bagian tenggorokan, di Mm-mm. kerongkongan, ataupun di bagian amandelnya. Jadi satu membran yang warnanya itu putih ke abu-abuan atau kuning ke Mm-mm. abu-abuan, Jadi dan warnanya khas, Dok, ya, putih warna ya keabu-abuan ya. putih keabu-abuan Mm-mm. begitu, dan kalau kita sentuh atau kita coba lepaskan itu gampang berdarah. Dan Hmm, penyakit difteri ini penyakit yang sangat berbahaya sekali. ya. Karena kalaupun penanganannya kita lakukan baik, kemungkinan untuk terjadinya kematian masih tinggi banget, 5-10%. Kalau penanganan nggak bagus, 50% akan meninggal. 50% akan meninggal, Iya, Dok, ya. kalau Jadi penanganannya nggak bagus. harus cepat, Dok, ya. Harus cepat dan kita mesti siapkan sumber daya yang ada Mhm. karena pengobatannya ada, tapi kita mesti deteksi segera dan dilakukan penanganan segera sehingga angka kematian dan angka kesakitan serta komplikasinya bisa lebih kecil. Iya. Jadi difteri ini penyakit lama atau baru sih sebenarnya, Dok? Kan ini kok tiba-tiba ada Iya, difteri. Rasanya ini merupakan penyakit lama. iya. Gimana, Dok? Sebenarnya kalau lihat sejarahnya, Mhm. bahkan sebelum Masehi ya, Hmm. katanya 500 tahun sebelum Masehi, Hippocrates itu bapaknya kedokteran kita itu sudah menggambarkan suatu penyakit yang mirip-mirip dengan difteri. Terus di Eropa, di negara-negara Eropa di pertengahan abad mungkin 1200, 1300-an juga banyak terjadi wabah pada anak-anak yang kalau kita lihat gambarannya juga mirip difteri. Tetapi untuk penegakan pertama itu yang mengatakan ini adalah kuman difteri itu ditemukannya di Prancis oleh Pierre Berthelot kalau nggak salah di tahun 1825-1826. Jadi disebut sebagai difteri karena apa? Difteri itu sebenarnya artinya lembaran. Oh, lembar. Karena ya, jadi seperti ada lembaran, jadi ada seperti satu lembar yang terjadi, makanya disebut difteri. Difteri. Jadi ya setelah itu ditemukan lagi ternyata bukan cuman waktu itu banyak kematian karena difteri itu berkembangnya banyak sekali sehingga menyumbat jalan napas. Mhm. Jadi meninggalnya karena sumbatan jalan napas karena lembaran-lembaran yang Mhm. itu membran yang menutupin jalan napas. Tetapi setelah agak lama diteliti lagi di tahun-tahun 1900 awal, ternyata bukan cuman karena membrannya aja yang bikin Mhm. berbahaya. Difteri itu sendiri mengeluarkan racun. Iya. Racun yang ternyata bisa mengenai semua organ, terutama yang paling kita takut sebenarnya kena organnya itu jantung,
ke saraf, bisa ke ginjal, dan ke organ-organ Mhm. lain. Difteri bahkan bisa terjadi di bagian kulit juga. Oh, iya Ya, iya. jadi di semua tempat bisa terjadi Mhm difteri. Jadi, difteri itu udah lama sekali. mhm. Jadi Mungkin jadi ya, penyakit lama yang kemudian muncul muncul kembali, lagi. Dok, ya? Iya, Iya. iya. Jadi, kemudian, eee, rata-rata kematian itu disebabkan oleh toksin atau yang penutupan Iya, kalau sumbatan di zaman jalan nafas, Dok? Kalau zaman dulu memang banyak, sumbatan jalan napas. Makanya Mmm, Dokter Pierre itu dulu ya orang yang pertama melakukan tracheostomy. Tracheostomy itu jadi karena dia tersumbat di bagian atas di tenggorokannya dilubangin supaya bisa bernapas. Tetapi akhir-akhir ini kita lihat yang sumbatan jalan napas juga cukup jarang. Yang banyak mmm, kita temui kematian justru karena komplikasinya dari toksinnya. dari toksinnya, Dok, Nah, ya? kena ke jantung namanya miokarditis, bisa kena susunan saraf jadi bisa menyebabkan kelumpuhan, Mmm, bisa kena ke ginjal, gagal ginjal, bisa sampai ke sepsis, artinya ada bakteri yang beredar di aliran darah kita. iya Iya, difteri sebenarnya sudah jauh menurun setelah adanya vaksinasi. iya, Tapi seperti biasa, begitu penyakitnya turun mulai hilang, kepercayaan terhadap imunisasi kurang. oke. Penyakitnya nggak ada, kenapa mesti divaksin? Jadi begitu penyakitnya turun, vaksinasi awal-awal kan karena difteri itu banyak menyebabkan kematian banyak, orang berlomba-lomba tuh. Iya, Kalau ada vaksinnya untuk saya mendapatkan vaksin. vaksin, Dok, ya? Begitu vaksin semua sudah bagus, penyakitnya turun, insidennya rendah sekali, orang udah mulai berpikir ini penyakit yang nggak ada, kenapa mesti divaksin? Iya Ternyata begitu kita lihat aja pada saat COVID iya. kita turun cakupan imunisasi, penyakit ini muncul lagi. Di 2022, Iya, 2024 betul, kita Dok. ketemunya banyak sekali Waktu kasus-kasus Covid ini kan lagi. belum ada ini, masih rendah, Dok. Ya, Tiba-tiba setelah Covid mulai meningkat lagi kasusnya untuk difteri ya, ini. Iya. Nah, tadi yang dokter sampaikan, difteri ini kan sangat menular. ya, Jadi, boleh tidak disampaikan ke masyarakat bagaimana cara difteri ini menular ke orang lain gitu, ya. Dok? Difteri menular terutama melalui droplet, bisa kontak langsung, Mhm, tapi terutama melalui droplet. Jadi waktu berbicara, batuk, bersin, eee, mhm, bagian kuman yang keluar bisa terkena ke orang yang di sekitarnya, itu mhm, yang bisa menyebabkan terjadinya difteri pada orang sekitar mmm, dari yang terkena difteri. Makanya pada difteri ini khusus tuh nanti kalau eh, ada satu anggota keluarga yang mhm, terkena difteri, orang yang serumah dan yang sekitar tempat tinggal yang berkontak langsung dengan pasien itu harus dilakukan namanya kontak precaution. mmm, Jadi orangnya mesti diperiksa dan kemudian diberikan antibiotik untuk mencegah terjadinya difteri pada orang yang terkontak, terutama kontak erat ya, kontak kontak erat, erat, Dok, ya? orang yang serumah, orang yang Mmm, seruangan, kalau kerja seruangan, sekolah, daycare, jadi itu terutama yang kontak-kontak erat dengan pasien. iya Itu mesti diberikan kontak precaution. Biasanya kita bisa berikan antibiotik, iya. erythromycin ataupun Mirip nggak, azithromycin. Dok, dengan kontak erat seperti waktu Covid? Waktu Covid kan, nah, eee, banyak tuh kita deket gini katanya sudah Ya, menular. Mirip ya, nggak kalau difteri, hampir-hampir Dok? sama, droplet juga. Droplet juga Iya, ya, Dok, sama-sama ya? droplet, iya, Mhm, sama-sama droplet. iya, Hmm. baik. Jadi kemudian, jika, eee, pasien tersebut sudah didiagnosis sebagai difteri, Dok, kemudian, tata laksana apa yang harus dilakukan oleh, eee, pasien tersebut? Ya, kalau pasien sudah didiagnosa difteri, yang paling penting pertama isolasi dari pasien dulu, supaya kita mengurangi kontak dengan orang lain. Jadi pasien harus dirawat di ruang yang terisolasi, penjaganya kalau pada anak-anak misalnya penjaganya juga harus dilakukan pemeriksaan, Mhm, apakah sudah ada gejala-gejala difteri dan kemudian diberikan kontak precaution biasanya antibiotik pada penjaga pasien 1 minggu dilihat lagi apakah terkena atau enggak. Pada pasien sendiri setelah dilakukan isolasi, terapi utama dari difteri itu difteri. diberikan anti difteri serum. Anti difteri Iya, serum, Dok, jadi ya? itu kita mesti siap di daerah-daerah yang masih ada kasus-kasus Kasus-kasus ini. difteri. Mhm, Jadi begitu kita diagnosa sebagai difteri, walaupun belum ada hasil lab, belum ada hasil kultur, karena diagnosa difteri itu secara klinis. Jadi mhm. kalau kita lihat pasiennya kita sudah curiga ke difteri, diterapi sebagai difteri dulu.
Ya. Walaupun nanti terbukti bukan, ya tidak apa-apa karena difteri itu semakin cepat kita berikan anti difteri serum, dia akan mengikat toksinnya sehingga komplikasinya lebih sedikit. Karena kalau toksinnya sudah masuk ke jaringan atau berikatan dengan sel, itu sudah nggak bisa dinetralisasi. Mhm. Jadi semakin cepat kita berikan, Semakin semakin cepat bagus. semakin bagus. Dan dosis dari pemberian anti difteri serum itu tergantung dari beratnya penyakit. Jadi nggak tergantung dari umur atau berat badan dari Mhm. pasien. Biasanya obat-obatan kan kita lihat umur pasien berapa, berat badannya Iya, nggak apa-apa iya. berapa. Kalau di difteri enggak. Jadi lihat dari beratnya penyakit. Oh, Jadi berarti dari semakin misalnya ada bullneck gitu, Dok, ya? ya bullneck itu pembekakan di sekitar leher Mhm. yang takut menyumbat jalan napas, ya kita berikan dosis yang tinggi, kita berikan steroid. Yang kedua yang kita mesti berikan antibiotik. Biasanya golongannya macrolide. Yang Mhm. paling sering kita pakai erythromycin Erythromycin. atau azithromycin. Diharapkan setelah 48 jam pemberian antibiotik, penderitanya sudah tidak menularkan kuman ke orang lain. Oh, jadi dalam waktu 48 jam Setelah sudah pemberian, tidak ya, menularkan lagi, Dok, ya, ya? heeh. Tapi, pasien tersebut harus tetap diisolasi kan, Dok, ya? Pasien tetap diisolasi sampai Mhm. 2 minggu. Sampai 2 minggu. Iya, antibiotik diberikan sampai 2 minggu juga Mhm. dan, setelah hari ke-7 biasanya kita lakukan swab ulang, minggu kedua sampai minggu keempat atau ke minggu ke-6 kita lakukan pemeriksaan, EKG untuk melihat apakah Oh, iya, ada iya. komplikasi ke jantung, namanya Iya, miokarditis. Ya, miokarditis. Ya, kami pernah punya kasus yang sudah pulang ke rumah, tiba-tiba meninggal di rumah, meninggal Dok. Ya, mendadak, berarti ya, mungkin seperti yang dokter sampaikan ya, ya, barangkali ya. miokarditis Jadi barangkali. kalaupun sudah pulang ke rumah, Mhm. harus ada kunjungan lanjutan per Iya. minggu untuk dilakukan Mhm. EKG. Dan pada anak-anak atau orang dewasa yang belum pernah melakukan imunisasi, dilengkapi imunisasinya. Mhm. Jadi minimal diberikan pemberian vaksin difteri Vaksin tiga kali. difteri. Ya, Harus dilengkapi harus semuanya. dilengkapi. Termasuk kontak erat juga ya, Dok, ya? Termasuk kontak erat yang Iya. belum pernah mendapat imunisasi secara Jadi lengkap, semua harus harus dilengkapi dilakukan. Iya, vaksinnya segera, Dok, iya. ya? Jadi kalau sudah ada satu kasus difteri, Mhm. sebenarnya itu sudah bisa kita anggap sebagai kejadian luar biasa Kejadian ya, luar Bu biasa, Lucy. ya. Ya, jadi kalau begitu ada satu confirm difteri, Paham ya. kita sudah mesti melakukan namanya ORI, Outbreak Ori. Response Immunization. Jadi Iya, respon imunisasi terhadap kejadian luar luar biasa ini. biasa, betul, Ya. Dok. Nah, kembali tadi, sedikit ke ruang isolasi tadi, Dok. Apakah, ruang isolasi untuk difteri itu sama seperti waktu Covid, Dok? Sebenarnya kurang lebih sama, karena itu Mhm. yang, kalau paling bagus kan memang tekanan negatif sehingga dia tidak, eee, men kumannya itu tidak bisa keluar dari ruangan Mhm. pasien diisolasi. Tapi kan karena keterbatasan kita di sini dan Iya, nggak betul, semua tempat Dok. punya, ya Pasti nggak tidak. apa-apa, ya jadi Mhm. ruang tersendiri aja sih. Nah, seringkali kan pasien itu, menolak untuk diisolasi, Dok. Gimana nih, Dok? Ya, Iya, itu sering sekali kejadian. Biasanya kita dari awal harus melakukan inform consent yang benar ke mhm, orang tua dan ke iya, keluarga pasien, karena kalau menurut Prof. Ismu itu ya, Prof. mhm, Ismu satu prof, dari infeksi tropik anak yang sangat terkenal dari iya, Surabaya, katanya kalau kita sudah diagnosis difteri, itu punya implikasi hukum. Artinya orang yang kita diagnosis, dengan difteri dia mesti menuruti, mhm, arahan dari petugas kesehatan karena penyakitnya sangat menular. iya, Jadi ya memang mesti diisolasi. iya, Dari awal kita sudah omongkan itu dan biasanya kita berikan antibiotik, sambil melihat perkembangan. iya, Seandainya pasiennya bagus, setelah, bagus dia boleh perawat di rumah tapi mhm. tetap diisolasi sampai, jangan keluar dulu Iya. sampai 14 hari Jadi untuk memutus kontaknya. iya, jadi boleh pulang, tapi kemudian di rumah harus tetap diawasi oleh petugas Ya, puskesmas ya, Dok, ya? ya, Agar tidak, menularkan ke lain ya. gitu. Nah, kemudian, bagaimana dengan kontak erat dari pasien tersebut, Dok? Hmm. Heeh, tata laksananya, mungkin bisa dijelaskan lagi, Dok, supaya ini kan kita kebanyakan juga kontak erat, ada beberapa kasus kami yang positif. Positif, ya, Iya, ya. heeh. Terutama di Kabupaten Berau ya, Bu, ya. Iya, Makanya itu agak banyak agak cukup tanpa gejala, tanpa gejala, ya, ya, tidak menampilkan gejala, ya, tapi ternyata setelah di-swab, diperiksa hasilnya positif, positif, ya. ya. Ya, pada yang kontak erat seperti tadi, Bu, Mhm. tetap, dilakukan pemberian kita lakukan swab juga, Swab juga ya, Dok, ya? pemeriksaan fisik juga, terus Banyak yang nggak mau tuh, Dok, di-swab. ya, heeh, terus
diberikan antibiotik dan kemudian dilakukan swab ulangan atau pemeriksaan ulangan pada 7 hari setelah pemberian antibiotik itu. Mhm, Kalau memang setelah 7 hari itu ternyata malah muncul difterinya, ya kita mhm. terapi sebagai difteri. Jadi, yang pertama juga dilakukan swab, kemudian juga diberikan, Ya, eee, antibiotik antibiotik profilaksis. profilaksis ya, Dok, ya? Ya, untuk pencegahan. Iya. Terus apakah kontak erat juga harus dikarantina bersama atau gimana, Dok, Enggak sih, ya, sebaiknya? mmm, Bolehkah mereka iya mereka, tetap beraktivitas di bisa, luar gitu, Dok? ya bisa di luar tapi tetap mesti dipantau terus oleh petugas kesehatan. Oke, Mhm. baik. Ya, baik. Nah, sekarang untuk pencegahannya nih, Dok, agar tidak terjadi, agar misalnya anggota keluarga kita tidak tertular difteri Iya, gitu, gimana, Dok, supaya pencegahan hmm, pencegahan yang paling penting sebenarnya sudah ada dari dulu, mmm, imunisasi. Imunisasi imunisasi. sudah dari tahun 1970 sudah ada, vaksinnya tersedia di Indonesia, bahkan untuk vaksin difteri itu malah gratis ya, Bu. Di semua Iya, puskesmas, mhm, posyandu, bahkan didatangin kan kalau posyandu harusnya kalau diberikan imunisasi secara lengkap walaupun tidak proteksi sampai 100%, tetapi akan sangat melindungi dari orang-orang yang sudah menerima imunisasi. mhm, Jadi imunisasi itu sangat penting, itu pencegahan paling utama menurut paling saya. utama ya, Dok? Iya, yang kedua ya penemuan kasus secara dini dan Mmm, dilakukan treatment secara dini, biasanya kita bisa memutus mata rantai penularan dari difteri ini. iya, baik. Jadi kalau misalnya, petugas puskesmas menemukan kasus harus segera, eee, dirujuk ke rumah sakit, Dok, ya, Iya, untuk segera mendapatkan iya. perawatan secara Biasanya tepat. kalau kita kan ada namanya komite ahli provinsi. Iya, Jadi biasanya begitu ada curiga atau suspek atau probable mhm, dari kasus difteri akan dilaporkan ke komite ahli mhm, difteri provinsi. Dari komite ahli difteri akan menentukan apakah ini memang probable suspek difteri. Kalau sudah probable atau suspek akan dilakukan terapi dari difteri. Biasanya kalau di puskesmas mungkin agak kesulitan iya untuk betul, Dok, merawat pasien dengan betul, difteri, ya, biasanya mhm, dikirim ke rumah mhm, sakit yang bisa melakukan isolasi dan dilakukan tata laksana dari penyakit difteri. iya. Beberapa kasus juga begini, Dok, biasanya sudah, kita sarankan untuk dirujuk ke rumah sakit, tapi mereka menolak gitu karena ini penyakit biasa aja gitu, nggak apa-apa gitu, Dok. Hmm, Seperti hmm. itu Ya, masalahnya sering. Jadi kadang pulang ke rumah, eee, tidak mau untuk, diberikan ADS, beberapa kasus ya, seperti itu, Dok. ya, ya. Jadi Yang, kalau misalnya Eee, ada resiko besar ya, Dok, ya, jika ya, tidak diberi diberikan. ADS itu? Iya, karena semakin lambat kita tangani dan kita nggak berikan ADS, lebih dari 3 hari aja setelah tidak didiagnosa difteri, kita tidak berikan ADS itu sudah dianggap difteri berat, walaupun pasiennya kondisinya baik. Karena yang seperti tadi saya katakan, eh, toksin dari kuman ini sudah keluar, Bu. Kalau sudah Mhm, keluar dan terikat di sel, kita nggak bisa netralisir lagi. mhm. Takutnya seperti itu. Kelihatannya baik-baik baik, begitu pulang ke rumah, Iya, 1 minggu kemudian, ternyata iya, meninggal. meninggal Iya, mendadak. Iya, kasus saya juga ada yang seperti itu. mhm, Jadi, sudah bagus semua, tiba-tiba turun dari tempat tidur, nggak sadar dan henti jantung. oh iya. Iya. Nah terus, Dok, eee, kira-kira rata-rata usia berapa sih yang terkena difteri ini? Apakah hanya anak-anak saja atau orang dewasa juga bisa terkena, Dok? Semuanya bisa terkena. Semua ya, Dok, Semuanya ya? karena dia infeksiusnya bukan cuma untuk anak atau bayi aja. Memang walaupun predileksi utamanya di bawah 10 tahun, tetapi sampai ke orang dewasa, orang tua juga bisa terkena. Dan kita lihat di beberapa kabupaten di Kalimantan Kalimantan Timur Timur ya? banyak yang Iya, pasien dewasa, justru yang meninggal awal-awal yang iya betul, Dok. 2024 Mhm, dari 4, 3 yang meninggal itu justru dari orang dewasa dewasa, justru, iya ya. iya. Kadang-kadang orang dewasa nggak merasa, ya cuman ada membran di mulut, Iya, kenapa sih mesti dirawat sampai diisolasi 7 hari, 14 hari, nggak boleh mhm, keluar. Tapi ternyata, komplikasinya sudah kemana mana dan dibawa lagi sudah nggak bisa kita apa-apakan. oke, baik. Eee, langsung atau Kak?
Sudah Minta closing statement aja. closing statement, oke. Jadi langsung, ya, oke, Ya. baik. Oke. Eh, baik dok, semoga ini informasi yang dokter sampaikan pada siang ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur, dapat mengedukasi masyarakat terkait penyakit difteri. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dokter di Ngapeh Sehat kita pada siang ini. Ngapeh Sehat, jaya, jaya, jaya.